Selamat siang kepada Bapak Triokta Sulfa Kimiawan, MIKOM, MM, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Clara Septiani Ajeng dengan NIM 1101210043. Kelas 2 IKP 2. Hari ini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester pengantar ilmu manajemen. Soal yang pertama, praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai dengan 1920, dan manajemen modern. Jawaban saya, pertama, perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Winardi 1990. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan. Praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas, demikian pula organisasi gereja telah menggunakan struktur organisasi sedunia yang menyusun otoritas sendiri. Sebagai bukti penerapan manajemen, sampai pertengahan abad ke-18 juga menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. Yang kedua, manajemen ilmiah 1900 sampai dengan 1920. Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya dalam meningkatkan produktivitas. Di samping dia bekerja pada Midfield Steel Works di Philadelphia sebagai juru mesin tahun 1878 dan mencapai chief engineer serta mendapat gelar dalam bidang engineering, yang juga menemukan alat pemotong baja yang bekerja sangat cepat. Yang ketiga, manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen, yaitu Administration Industrielle et Générale. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencangkup teknikal atau produksi, komersial atau membeli, menjual, dan menukar, finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian, perlindungan, harta kekayaan, akunting dan manajerial, atau perencanaan pengorganisasian, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi. Soal yang kedua, menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen atau General Principles of Management. Sebutkan dan jelaskan. 1. Pembagian kerja. Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi, karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerjasama di antara anggotanya. Kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang sebesar X, maka tanggung jawab pun sebesar X. Yang ketiga, disiplin. Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Yang keempat, kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap orang atau kelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan.
supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Misalnya, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Yang ketujuh, remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan keputusan sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. Yang kedelapan, pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Yang kesembilan, hierarkis. Saluran pemerintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. Yang ke-10, order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditetapkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Yang ke-11 ada keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah atasannya. 12. Inisiatif. Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Yang ke-13, asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja atau teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. 14. Kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi. Biaya-biaya semakin besar dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pertanyaan nomor 3. Secara umum, teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brickholl 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban saya, aliran yang dimaksud antara lain: A. Aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar kepada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberikan informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan lain kepada atasannya. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya, atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. Yang B. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik, sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Yang C.
Aliran hubungan kemanusiaan, teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja. Peran serta dalam pengambilan keputusan memberlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Yang D. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Yang E. Aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Dan yang terakhir, aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Soal yang keempat, Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban saya, A. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak, dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang B. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Dan yang D. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah di kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.